Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program yang pastinya Anda tunggu-tunggu Senin hingga Jumat pada pukul 15.00 hingga 16.00. Tentu saja dalam program Markombur, kami ajak Anda untuk kombur-kombur terkait isu penting yang hadir di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita pemirsa. Sembari menunggu narasumber hari ini, saya hari ini ditemani oleh rekan cantik saya, ada the one and only beautiful sister, ada Kak Kori. Kak Kori, apa kabar hari ini, Kak? Alhamdulillah sehat, Sehat ya, Azril. Kak? Senang sekali ketemu Azril hari ini. Ini pokoknya kita kombur-kombur yang bermanfaat ya, Azril, Pasti ya. dong. Bukan kombur-komburin tetangga sebelah ya, Azril. Jangan, Kak. Nggak boleh Jangan. ya. Kita angkat isu-isu ataupun permasalahan yang sedang hangat ya, yang tentunya kita mencari solusinya bersama di Markombur. Benar sekali. Seperti biasa, Markombur hadir akan membawa tema-tema yang relatable kepada kehidupan kita, yakni berkaitan hari ini temanya adalah mengatasi persoalan sampah ini pemirsa. Bahwa persoalan sampah ini tidak hanya harus untuk diberikan atensi yang sangat-sangat kompleks, tapi harus dicarikan solusinya lantaran dari sampah ini banyak sekali menimbulkan polemik berupa pencemaran udara, kesehatan masyarakat yang menurun, dan juga harus kita ketahui bahwa bisa mengindikasikan sampah tersebut terhadap suatu kota atau daerah menjadi kota terkotor ya Kak Kori? Betul, betul sekali. Jadi memang persoalan sampah ini nggak ada habisnya ya, Zril, ya, karena sekali. memang seiring dengan jumlah pertumbuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka persoalan sampah juga akan semakin meningkat seperti Benar itu. sekali. Banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian dari tahun ke tahun itu akan semakin meningkatlah jumlah sampah. Ditambah lagi berbagai macam sampah juga sudah mulai beragam saat ini ya, Zril, Setuju ya. sekali yang saya katakan dengan Kak Kor ini bahwa sampah dihasilkan tidak hanya dari individualistik tapi dihasilkan dari kegiatan komunal ataupun holistik. Untuk itu pemirsa saling bersinergi satu sama lainnya di mana kita telah menghadirkan narasumber-narasumber yang hebat Yap. di Studio 2 TVRI Sumatera Utara. Langsung kita sambut boleh yang pertama Boleh, ya Kak. silakan, yuk. Ada Bapak Yasra Alfariza selaku Direktur Bank Sampah Induk New Normal pemirsa. Iya, kita Assalamualaikum undang. Pak. Selamat sore Bapak, silahkan Pak. Boleh. Sama sepertinya nih pemirsa warna Ya, kami. kita Kori, pas ya. Saya dan Pak Yasra ini. Biasa Emang panggilan- sudah sehati kita, biasa Pak. panggilannya Pak Yasra Alfariza ini biasa disapa dengan Bapak apa? Pak Yasra. Pak Yasra Yasra. saja ya. Baik, wah ini memang kalau ngomongin soal sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya, ini persoalan lingkungan ya pemirsa yang memang harus kita selesaikan bersama dan juga menjadi perhatian penting untuk kita sebagai rakyat Indonesia. Ngomongin soal sampah Pak Yasra, ini kadang di beberapa titik daerah kita masih temukan ada sampah yang menumpuk seperti itu. Kalau untuk saat ini di tahun 2023 ini menjelang 2023 awal ini ya Pak ya, bagaimana keadaan persoalan sampah di Kota Medan Pak Yasra? Ya, baik. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Yasra Alfariza, sarjana hukum. Saya untuk hari ini kita sebagai founder Bank Sampah New Normal. Founder Bank Iya, Sampah. karena kita di saat COVID membentuk Bank Sampah New Normal ini. Oke. Sekarang kita sebenarnya sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu bekerja sama dengan stakeholder seperti pemerhati lingkungan untuk membuat semua kegiatan-kegiatan untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Yap. Nah, permasalahannya sebagaimana Mbak kasih beritahu tadi, semakin banyak pertumbuhan penduduk, semakin banyak timbulan sampah yang Betul, ada di Kota setuju. Medan. Nah, kita juga harus menepis bahwasanya Kota Medan itu mendapat prioritas yang kurang enak ya di media-media sosial ya. Itu hoax atau nyata Pak? Itu sebenarnya hoax, Pak. Saya bilang hoax. Kenapa? Yap. Karena kita juga bisa melihat bahwasanya kita kota metropolitan tidak sejelek yang seperti yang mereka sampaikan di media-media. Nah, usaha-usaha yang sudah kita lakukan sudah cukup banyak. Kita membentuk bank-bank sampah unit, memberi edukasi ke sekolah, ke universitas, termasuk ke hotel-hotel dan lain sebagainya yang menghasilkan sampah. Nah, kalau berbicara sampah ini sudah sebenarnya sangat menarik kalau dibuat dalam satu frame. Setuju. Dalam satu frame, dalam arti kata sampah itu memang harus dikelola dengan baik. Yap. Di samping itu, sampah juga bisa meningkatkan sirkular ekonomi masyarakat. Pasti. Nah, gaya tariknya gimana? Bagaimana pinter-pinternya kita ya sebagai pengelola sampah ini
sehingga sampahnya bisa kita data dengan baik, sampahnya bisa kita jual ke pabrik-pabrik daur ulang ya. Bernilai ekonomis sekali. Baik, menarik sekali. Tadi kalau untuk terorganisirnya sampah ini seharusnya perlu juga kita ketahui dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang sembari sebentar lagi akan hadir. Mungkin saja beliau masih dalam perjalanan menuju ke studio TVRI Sumatera Utara ini untuk memberikan sumbangsi terhadap pemikiran kita semua agar lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Kalau kita peduli terhadap lingkungan, pasti akan meningkatkan yang namanya kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat meningkat, maka ekonomi masyarakat juga pasti meningkat. Betul sekali, Azril. Kita masih tunggu ya kehadiran dari narasumber kita yang satu lagi, karena ini supaya komplit begitu ya informasinya ya. Baik. Nah, tadi dikatakan Pak Yasra sudah banyak sebenarnya usaha-usaha yang telah dilakukan untuk menangani persoalan sampah ini ya Pak Yasra ya. Salah satunya adalah tadi bank sampah unit begitu Pak Yasra. Boleh dijelaskan kembali bank sampah unit itu seperti apa Pak? Baik, kita di saat ini kan sudah jadi bank sampah induk, jadi ada acuan ataupun model yang bisa diduplikasi oleh teman-teman yang lain yang ingin membuat bank-bank sampah unit. Nah, bank-bank sampah unit ini bisa di kelurahan, di kecamatan, ataupun di sekolah, ataupun di tempat-tempat yang lain. Yang jelas, untuk pengelolaan sampah ini memang harus secara masif. Karena permasalahan sampah ini memang bukan itu individual 100%, ya, tapi holistik ya, 100% itu tugasnya pemerintah doang. Tetapi bagaimana kita sebagai penghasil sampah juga bisa bertanggung jawab dengan sampah yang kita hasilkan setiap harinya. Diperkirakan 0,4 sampai 0,7 kg setiap individu, setiap orang yang hidup menghasilkan sampah setiap harinya. Coba bayangkan dikalikan dengan jumlah penduduk kita 2,44 juta, itu diperkirakan ada sekitar 1.700 sampai 2.000 ton setiap harinya. Ini merupakan sebenarnya kalau saya melihat dari sisi pengelola ya, pengelola pemanfaat sampah ini sebenarnya peluang yang cukup besar. Selain lingkungan, kesehatan, kebersihan, juga cuan kita dapat di sini. Bisa juga dikaitkan ke UMKM ya Pak? Pasti. UMKM kita sudah banyak ya kita bentuk. Ada kalau saat ini saya juga mengelola sebagai salah satu founder untuk APEMDA. APEMDA itu adalah Asosiasi Pembudidaya Maggot Kota Medan. Nah, ini khusus untuk sampah organik lunak. Karena dari 2.000 ton sampah yang dihasilkan di Kota Medan itu 60%-nya itu organik. Coba bayangin. Organik itu ada organik lunak dan ada organik keras. Nah, organik lunaknya kita bisa budidaya maggot, bisa kita buat composting dan lain sebagainya. Nah, untuk anorganiknya itu mungkin 15 atau 20% dari total sampah yang ditimbulkan itu bisa kita daur ulang kembali. Nah, di samping itu juga kalau berbicara UMKM, sekarang kita sudah membina beberapa kelompok untuk recycle. Sampah. Jadi banyak usaha-usaha sebenarnya kan banyak plastik-plastik ya. Sampah kita itu sampah plastik itu tidak bernilai ekonomis. Tetapi dengan sentuhan seni, modernisasi, kemauan, itu bisa menjadi barang-barang yang berharga kembali. Dan realitanya sudah ada menghasilkan banyak pundi-pundi? Siap. Di tahun 2022 kita sudah di angka 37 juta menjual produk-produk daur ulang. Is it related with handicraft atau handmade? Handicraft. Wow, menarik sekali. Ya, ini sebenarnya yang harus kita sosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat kita bahwasanya sampah itu bukan masalah, tetapi bisa kita jadikan itu sumber rezeki. Tapi tergantung kembali bagaimana kita menyikapinya dan dari sudut pandang mana kita melihat sampah ini. Baik, menarik sekali. Tadi di awal Kak Kori dan juga pemirsa saya membuka bahwa persoalan sampah ini merupakan persoalan yang sangat kompleks dan sangat krusial untuk kita ketahui karena persoalan sampah bukanlah persoalan individual saja tetapi komunal dan juga holistik karena sampah dihasilkan dari kegiatan-kegiatan masyarakat yang sifatnya komunal. Tapi organisasi ataupun pengelolanya ini harus bijak dalam memilah dan juga di mana meletakkan sampah tersebut agar bisa menjadikan sampah tersebut berupa uang ataupun nilai ekonomis di tangan orang-orang yang tepat layaknya Bang Yazra Alfariza ini. Betul. Kalau kita ketahui bahwa melalui unggahan ataupun perkataan dari Pak Bobi bahwa 2.000 ton
sampah perharinya dihasilkan oleh masyarakat atau warga Medan. Iya. Nah, kalau kita kaitkan dengan keadaan kita persoalan sampah tersebut, di per hari atau per minggu dalam mengatasi ataupun pengorganisir sampah tersebut, Bang Yasra? Siap. Sebenarnya pengelolaan sampah itu harus tepat waktu ya. Tepat waktu dalam arti kata jangan dibiarkan numpuk. Sehingga permasalahannya itu bisa diselesaikan di tempat. Nah, kita selalu memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana masyarakat itu bisa berpartisipasi. Dalam arti kata, pilah sampah dari sumbernya, bukan dari tong sampah, Mbak. Oh, oke. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau pilah sampah dari sumbernya, jadi sampah-sampah yang sudah dipilah itu adalah sampah-sampah yang bisa didaur ulang kembali. Nah, prinsipnya ada 3 unsur sampah kita. Yang satu itu adalah anorganik, yang kedua adalah organik, dan yang ketiga itu adalah residu. Nah, residu ini tidak boleh dikelola oleh masyarakat. Seperti apa contohnya? Contohnya itu maaf, ada pampers, ada pembalut, ada baterai, ada lampu, dan kabel-kabel lainnya. Alat-alat elektronik. Nah, kalau yang lainnya, kalau organik dan anorganik itu bisa dikelola dengan baik oleh masyarakat. Yang jelas perlu ilmu, perlu ketelatenan. Potential person ya? Iya, perlu berbicara dengan hati melakukan segala sesuatu, apalagi berbicara sampah. Itu harus dengan hati nurani. Semua orang sebenarnya tahu sampah itu, tetapi belum mau memilah dari rumah. Betul sekali. Nah, ini yang permasalahan dan ini harus kita kejar edukasi terus-menerus secara kontinu sehingga perubahan mindset dari masyarakat kita itu nampak. Didorong dengan regulasi. Regulasi. Ya. Sekali. Di sini kenapa saya bilang harus ada regulasi? Karena orang maunya di punishment baru melakukan sesuatu. Kadang itulah ya, apalagi orang Medan kan Iya, harus ada punishment regulasi dulu. itu untuk dia dilanggar gitu ya. Betul, Tetapi selain regulasi juga harus ada apresiasi. Apresiasi Dari pemerintah bagi penggiat-penggiat lingkungan yang sudah membantu sedikit beban dari pemerintah. Nah, ini kan luar biasa sekali Azril ya, kalau kita mendengar tadi program-program yang sudah dilakukan begitu. Lalu informasinya ini sudahkah menyebar ke seluruh masyarakat? Karena kan kadang ada program-program pemerintah yang sangat baik sekali, tapi masyarakatnya kalau kita tanya tidak tahu begitu. Sebenarnya ingin begitu, tapi tidak mengetahui. Kalau untuk sosialisasinya seperti apa Pak Yasra, sudahkah berjalan dengan baik? Ya. Sebenarnya kita kan masih ada kekurangan ya, Mbak ya, keterbatasan dari tim kita. Sebenarnya kita itu sebenarnya selalu memberikan edukasi baik di media sosial, dia di media cetak, online dan lain sebagainya. Tetapi karena kita terlalu majemuk, nah perilaku ini ditentukan oleh kultur masyarakat kita, adat istiadat. Ya, yang kedua itu karena kemiskinan. Karena kemiskinan. Saya bukan mengatakan tidak ada orang miskin di Kota Medan, banyak. Tetapi karena keterpurukan ekonomi juga, sehingga dia lebih mencari pekerjaan yang bisa hari ini bekerja langsung dibayar, hari ini bekerja langsung dibayar, instan ya. Yang selanjutnya itu karena budaya, karena kita tidak pernah dilarang dulu buang sampah sembarangan, membakar sampah sembarangan, sampai kita dewasa ini baru tahu nih. Untuk merubah dari transisi yang kurang bagus menjadi yang bagus, itu kan perlu waktu. Iya, harus proses karena sudah mendarah daging gitu. Jadi apapun ceritanya, ujung tombak dari semua permasalahan sampah ini adalah kesadaran masyarakat. Bagaimana kita membuat modifikasi cara penyampaian sehingga masyarakat itu tertarik gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya Mbak, kita kalau memberikan sosialisasi kita melihat dulu di siapa audiennya, berapa orang, di mana gitu. Jadi tidak hanya semata-mata kita melemparkan informasi, menjual informasi seperti itu saja. Nanti harus disesuaikan dengan
kayak di sekolah bagaimana, kayak di masyarakat, ibu-ibu berwiritan bagaimana. Betul, betul. Ada trik dan triknya semua kita lakukan. Baik, menarik Nah, sekali. ini baru saja kejadian kemarin beberapa Gimana, hari yang Kak? lalu ya, Azrul. Saya kesel gitu ya, ada Kesel ya, aduh. kendaraan di depan saya, Pak Yasra, mobil pribadi yang mewah begitu, Iya, bener. dengan tidak merasa bersalah membuang lah itu Setuju, sampah. saya sering Aduh, lihat saya juga. kesel sekali rasanya Pak Yasra. Ya. Kadang ya yang seperti itu ya Pak Yasra yang harus diubah begitu ya, mindset Benar dan sekali. budaya membuang sampah sembarangan itu hal biasa itu, aduh, agak gitu ya Benar Zril ya. sekali. Iya, itu memang masih kurang sadarnya. Kenapa? Karena satu tuh tadi belum ada punishment Belum ada yang bisa mengatakan itu salah, yang mengatakan itu tidak benar. Benar. Gitu. Menurut Pak Yasra perlu tidak diterapkan punishment di Kota Medan ini? Perlu sekali, Mbak. Kenapa? Perlu ya? Satu, karena kita adalah kota metropolitan, kota yang begitu banyak orang jadi pandai di sini. Kota terbesar Orang juga ya. kota terbesar dan kota yang juga tidak gaptek-gaptek kali lah ya, Iya, bilang iya, ya, bukan kayak di kampung-kampung kita ya kan. Kalau di Kota Medan itu orang wajib mengasah sumber daya manusianya, karena persaingan hidup di sini itu lebih ketat. Setuju. Dan itu sebenarnya kenapa Jakarta bisa, Bandung bisa, Surabaya bisa, karena ada punishment. Semua diatur oleh pemerintah, termasuk harga jual sampah ke pabrik. Nah, hari ini kita walaupun sebenarnya kita tidak pernah mengeluh ya, tapi kan kita harus mengatakan ini kepada masyarakat bahwasanya harga sampah daur ulang sekarang anjlok. Dalam arti kata kalau tidak ada berbicara ekonomi di situ, bagaimana kita mau mengajak masyarakat Benar, untuk sekali. mengkolekting Iya, sampah? Ayo, siapa yang mau? Tanpa ada mereka dapat sepeser pun. Baik. Iya, iya. Kalau begitu saya ingin menanyakan terkait masyarakat dan juga sampah, di mana Pak Yasra ini selaku founder Bank Sampah Induk New Normal ini. Kalau kita kaitkan ajakan kepada masyarakat, mungkin besar yang telah dilakukan atau digaungkan ini sudah sangat masif. Kalau boleh tahu Pak, kriteria sampah yang seperti apa yang bisa untuk dikelola di Bank Sampah Induk New Normal ini, dan bagaimana pula masyarakat bisa menghasilkan keuntungan dari hal tersebut? Baik, jadi sebenarnya kalau berbicara sampah memang harus ada ilmu. Kenapa? Banyak sampah yang rupanya mirip tetapi jenisnya berbeda. Semakin bagus kita memilah ya, memilah sampah tersebut semakin tinggi harganya. Nah, banyak sampah-sampah, semua sampah anorganik seperti Botol. plastik, botol atau kaca, plastik, Iya. juga ada logam. Dan ini semuanya kita terima. Per kilo kah atau seperti Per apa? kilonya, per kilonya mau 1 on, mau 2 on. Kenapa? oke. Ini jeripayah masyarakat. Setuju. Tetap kita collecting di bank sampah dan kita konveksi dengan harga sampah hari ini. Oke. Nah, kita punya ada list data harga bank sampah yang bisa yang kita sebarluaskan ke masyarakat melalui WA group dan lain sebagainya, sehingga mereka itu ada, oh hari ini karton sekian ya, ayo kita rame-rame yuk gitu. Nah, satu lagi, hari ini kita juga berada pada titik hari ini bukan berarti kita tidak ada kolaborasi. Alhamdulillah hari ini Bank Sampah Induk New Normal sudah berkolaborasi dengan Coca-Cola Aero Pacific Partners Indonesia. Perusahaan yang memang memprodusen sampah ya, tetapi mereka juga care untuk mengatasi sampah berbasis masyarakat. Oke, menarik Nah, sekali. jadi ini sangat menarik Mbak kolaborasinya antara perusahaan dan Betul sekali. kelompok masyarakat. Nah, alhamdulillahnya saya bilang tadi saya sudah membentuk 16 unit. Kita roadshow 16 unit. 16 unit di tahun 2022 saja. Wow. Dan ini pilot project yang kami buat itu di 4 kecamatan. 4 Seperti? kecamatan. Kecamatan Medan Sunggal, Medan Selayang, Belawan. Medan Tuntungan, dan Medan Baru. Yang karena kebetulan kita berada di Medan Selayang, di Ring Road. Nah, alamat persis kita Jalan Ring Road, Pasar 1, Gang Mekar Mulyo. Baik, menarik sekali. Nah, asal teman-teman ketahui juga, alhamdulillah sekarang kita mandiri. Dalam arti kata, tanah kita sewa, gedung kita bangun sendiri, kita mengkolekting sampah itu
bekerja sama dengan teman-teman Coca-Cola. Baik, Wah, menarik luar sekali. Kita kasih biasa. tepuk tangan dengan Pak Iya, Yasra. luar biasa Terima loh kasih. Pak Yasra Inspiratif ini. sekali. Iya kan ini Pak Yasra ini adalah orang-orang yang sangat peduli dengan lingkungan, terutama persoalan sampah ini ya Pak Yasra, Iya, luar benar, biasa. benar. Andai saja ada Pak Yasra yang lainnya ya. Mau diduplikasi? maka persoalan sampah ini akan terselesaikan Benar. begitu ya Azril Maunya ya. diduplikasi adalah action nyatanya Betul. dan juga sikap inspiratifnya. Betul, Nah betul. pemirsa, kami akan hadirkan sesaat lagi obrolan-obrolan menarik masih dengan Pak Yasra sembari menunggu Bapak Dr. Suryadi Panjaitan MKes SPSPD selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang akan memberikan sumbangsi juga dan cerita-cerita menarik dan solusi terhadap mengatasi permasalahan ini. Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan perbincangannya. Terimalah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program yang paling Anda tunggu-tunggu yakni Markombur. Pasti bercerita, kombur-kombur, ngobrol-ngobrol yang isu-isu terhangat dan terkini. Segera kita cari solusinya agar masyarakat tahu bagaimana cara menindaklanjuti terhadap tema yang kita bahas hari ini yakni berkaitan tentang mengatasi persoalan sampah. Nah, kalau masih berbicara tentang persoalan sampah, masih kita ketahui bahwa sampah masih banyak kita lihat tumpukannya di tengah jalan. Namun ada yang perlu kita ketahui bahwa ada yang dinamakan dengan TPA ataupun TPSS. Lantas seperti apa pengelola di antara TPSS dan TPA ini untuk diketahui masyarakat agar bijak dalam membuang sampah ataupun mereduksi lagi sampah terhadap dari kegiatan-kegiatan masyarakat individual ataupun holistiknya ini ya Kak Kori? Betul sekali, karena kan masyarakat harus tahu juga ini sampah-sampah ini kemudian dikemanakan sih, Setuju. sudah diangkut oleh tim pengangkut Kebersihan. sampah, tim dinas Benar. kebersihan, Seperti kemanakah ya, begitu Pak Yasra, boleh jelaskan kepada pemirsa di rumah Iya, tempat baik. pembuangan TPA dan sampah TPSS-nya akhir dan tadi. sementara. Ya, sebenarnya penanganan sampah di Indonesia itu ada dua, Pak. Ada pemrosesan atau pemanfaatan dan penanganan. Penanganan. Nah, pemrosesan dan pemanfaatan itu dilakukan oleh masyarakat. Nah, kalau penanganan itu dilakukan oleh pemerintah. Jadi penanganan itu yaitu mengambil ataupun mengutip dari rumah ke rumah, dari lingkungan ya, Lingkungan. dari lingkungan, kelurahan, kecamatan, langsung nanti itu diangkut ke TPA. Diangkut ke Nah, TPA. sebelum diangkut ke TPA itu sebenarnya ada namanya TPSS ya, ya TPS tempat pembuangan sampah sementara. Nah di situ kita tumpuk gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang mobil tidak bisa masuk ke lorong-lorong ya Mbak ya, yang kecil-kecil ya sempit ya. Jadi ditaruh di tempat yang bisa terjangkau. Oh. Nah TPSS ini sebenarnya kebanyakan itu juga masih semberawut ya, masih belum tahu di mana posisinya. Adakah dustbin-nya atau seperti garbage bin-nya? Ada, sebenarnya ada tempat atau ambrol yang ditaruh di situ ya, sehingga nanti kalau udah penuh baru diangkat dengan mobil dinas kebersihan. Nah, langsung dibawa ke TPA. Sebenarnya kalau saya harus meluruskan dulu nih, apa itu yang namanya TPA? TPA itu bukan tempat pembuangan sampah loh, tapi tempat pemrosesan akhir. Tempat pemrosesan. Ya, Oh. jadi maksudnya semua sampah yang masuk ke TPA itu harus diproses, sehingga tidak ada penumpukan. Nah, tahu nggak teman-teman, kalau TPA itu penuh, otomatis akan menghasilkan gas metan. Setuju. Gas metan itu adalah salah satu penyumbang efek rumah kaca. Oke. Ya, gas rumah kaca. Gas rumah Nah, kaca. sebenarnya itu dia kenapa kita juga belum dapat predikat Adipura. Itu sebenarnya salah satu penilaian-penilaian yang dilakukan oleh teman-teman DLH ya. Tetapi kita terus berusaha dengan pemerintah bagaimana supaya TPA betul-betul tempat pemrosesan akhir, bukan tempat pembuangan sampah lagi. Nah, ini sebenarnya perlu komitmen yang betul-betul bersama ya, bukan hanya pemerintah saja, tetapi masyarakatnya juga. Dengan adanya diharapkan nanti dengan adanya pengelolaan sampah berbasis masyarakat nanti beban TPA itu akan terus berkurang. Karena TPA kita tetap segitu-gitu aja, tapi sampahnya masuk bertambah. terus ya. Nah, ini sebenarnya harus menjadi perhatian kita semua. Anggaplah ini adalah sumbangsi kita terhadap lingkungan. Betul sekali. Tapi kalau di TPA tersebut, apakah dari kebijakan Pak Bobi juga menerapkan satu teknologi canggih yang dikenal Alfamart tadi itu?
Iya, sebenarnya itu arah menuju ke sana itu Alfamart ini untuk mencari energi terbarukan ya. Masih Energi arah, belum terbarukan. Masih terlaksana. arah, masih belum bisa terlaksana Belum karena terrealisasi. ada konsekuensi yang mungkin yang harus jadi pertimbangan dari pemerintah kita. Nah, sebenarnya hal-hal itu sebenarnya sangat bagus dilakukan. Kenapa? Sampah sebenarnya sumber energi juga. Setuju. Jadi gas bisa, Iya. jadi energi listrik Listrik juga bisa. bisa, jadi BBM juga bisa. Oh. Iya, kita sudah pernah melakukan penelitian dengan teman-teman USU ya di Bank Sampah Induk New Normal untuk membuat mesin piolisis. Wow. Nah, sampah-sampah ini sebenarnya kalau berbicara sampah ini saya sangat-sangat tertarik loh. Sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan ya, tetapi belum muncul ke permukaan karena ini pasti ada teknologinya. Oh, gitu. Nah, teknologi ini kan harus ada izin dan lain sebagainya. Jadi Legalisasi. kendalanya di situ Iya, juga ya, kendalanya Mbak di Yasra situ. ya. Nah, ini sebenarnya saya minta bantu deh sama pemerintah nih. Ayo legalitasnya bagaimana bisa ini digunakan gitu. Nah, salah satunya juga kita juga sudah membuat ya. Ini waktu saya diundang di Batubara. Karena saya saat ini belum ada mesin loh, Mbak, di Bank Sampah Induk New Normal. Tapi kami sudah mengkolekting sampah hampir 192 ribu ton. Bagaimana cara Anda mengkolektingnya, memilahnya? Apakah ada memang bantuan ataupun memang masyarakat langsung memungutnya? Ya, kami secara manual. Saya juga kalau untuk pemilahan saya ajak semua masyarakat yang ada di sana saya bayar. Terlibat ya. Per kilonya 1.000. Kenapa? Saya coba berpikir ini rezeki sama-sama yang harus dibagi sama-sama juga gitu. Nah, yang penting sekali dalam pengelolaan sampah ini adalah berbicara turunan hasil dari pengelolaan sampah itu. Nah, itu tuh Nah, ya. kalau kita berbicara mengkolekting, membilah, langsung kita jual ke pabrik, itu harganya sedikit sekali cash flow yang kita dapat. Oke, ternyata pengelolaan sampah ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Setuju. Cukup besar, sehingga pemerintah juga minta bantuan kita, seluruh masyarakat untuk iya. care ya. Kami sendiri aja di Bank Sampah Induk New Normal, apabila kami tidak berpikir secara maju untuk bisa mencari win-win solution dalam pengelolaan sampah, itu mungkin kami di stuck ataupun mati. Oke, bahkan Kenapa? kolaps ya? Iya, kolaps, bisa saja kolaps. Kenapa? Karena itu harus ada inovasi, teknologi. Jadi kita membuat sampah-sampah, misalnya kan banyak tuh sampah-sampah yang nggak laku lagi tuh, Mbak. Iya, iya. Terutama itu kresek ya. Dan ini juga kita harus menggalakkan bagaimana menghindari penggunaan atau diet plastik yang Diet sekali plastik. pakai. Kenapa? Seperti kresek itu tidak akan laku lagi karena sudah bercampur dengan organik, berminyak dan lain semuanya, harus pencucian lagi. Kalau dijual cuma 400 perak 1 kilo gitu kan. Nah, hari ini kami tidak perlu cuci, tidak perlu apa, tapi kami buat paving block. Oke. Eco paving. Jadi Dengan eco paving menggunakan itu plastik. menggunakan plastik, kita lumar, kita tambah pasir, kita cetak. Dan itu kekuatannya sudah diukur oleh HK, Wow. Utama Karya. Menarik sekali. Nah, ini sebenarnya win-win solution ya. Win-win solution. Dan itu juga bisa kita gunakan. Mau dijual kemana Benar, katanya kemarin waktu kita mau launching itu. Iya. Dan ini sudah launching di Batubara, Mbak. Sudah launching di Kabupaten Batubara, Batubara. Saya diundang Wow. oleh Dinas Lingkungan Hidup di sana. Wow. Dan kita jadikan itu sebagai BUMDes bersama. Dan sampai hari ini masih berjalan. Wah, luar biasa. Nah, sebenarnya ini yang harus kita Inspiratif timbulkan. sekali ceritanya. Walaupun kita tidak punya alat, kita bisa memberikan ilmu ini kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita juga ada budidaya maggot ya, Mas. Budidaya Nah, ini maggot. yang menarik nih. Budidaya maggot itu sebenarnya kita bagaimana mengatasi sampah Benar. organik Organik. yang menghasilkan gas metan tadi organik, Mbak. Organik kalau sudah busuk dia akan mengeluarkan gas metan. Gas metan. Maggotnya Ya. sendiri diproduksi dari mana? Nah, maggotnya si itu sendiri sebenarnya bisa dipancing kan dengan BSF ya, Black Oke, Soldier yes, Fry. fry. Yang itu sebenarnya lalat yang sehat ya. Setuju. Lalat Sehat. yang bisa bersentuhan dengan kita. Dan dia tidak akan menularkan penyakit seperti lalat-lalat yang lain, dan siklusnya sangat pendek. Dari dia kawin, terus bertelur. telur jadi baby maggot jadi fresh maggot. Nah, fresh maggot ini adalah yang paling kita tunggu-tunggu. Kenapa? Satu, dia itu adalah pengurai sampah yang paling bagus saat ini, khusus untuk Itu ditaruh di dalam wadah kah? Iya, ada namanya di dalam
apa namanya? Tabung atau corong? Iya, seperti ada itu? tempat wadah Tempat yang wadahnya memang ya? khusus ya. Oke. Sehingga dia itu 1 kilogram fresh maggot itu bisa menguraikan 4 kilogram organik lunak. Langsung zero dia? Iya. Wow. Nah ini sebenarnya, Biasa ya. nah ini Keren juga banget. sebagai salah satu penghasilan kalau yang sudah kami ukur ya tingkat ekonomi yang didapat oleh kelompok-kelompok itu di angka 2.500.000 per minggu. Wow. Mereka bisa menjual magotnya, bisa menjual telur magotnya, bisa menjual pupa. Nah setelah jadi fresh maggot dia akan bertransformer menjadi pupa. Menjadi Pupa dia pupa. keras dan dia tidak makan lagi. Oke. Setelah kita taruh di tempat yang gelap, dia akan mencari cahaya. Dan kita kurung di dalam kelambu, jaring. Begitu. Dari mereka itu berproses lagi Proses. menjadi lalat. Setelah dia kawin, yang jantan langsung mati. Setelah bertelur, yang betinanya juga mati. Wow, menarik sekali. Menarik Nah. sekali. Ternyata dari sampah yang kita anggap itu sebagai masalah bisa menghasilkan cuan ya Pak Iya, ya. Luar biasa kalau permasalahan kita bisa yang kelola timbul dengan di baik. APMDA kemarin ada asosiasi pembudidaya maggot itu adalah harga yang fluktuatif ya. Fluktuatif. Naik turun sesuka hati. Itu yang mempengaruhinya apa Pak ya? Itu yang harga mempengaruhi itu sebenarnya kadang-kadang ada pola orang dia itu tidak sustainable. Hanya memproduksi sebentar terus jual, kan rusak harga. Tapi hari ini mereka tidak akan rusak harga lagi karena semua hasil dari fresh maggot mereka itu kita terima dengan Itu harga yang standar. personal atau perusahaan? Itu kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat yang memang kita ajak. Baik. Nah hari ini kita juga fresh maggot kita tidak kita jual, tapi Baik. kita kasih ke ikan. Baik, tahan Iya. dulu Bang Yasra dan juga pemirsa serta Kak Kori saya ajak untuk memberikan sumbangsi terhadap permasalahan yang kompleks ini yakni permasalahan sampah. Telah hadir untuk menjawab juga membantu tema kita ini yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Bapak Dr. Suryadi Panjaitan Suryadi. MKes Halo, Pak Suryadi, SPPD. selamat Pak. Selamat sore Pak. Apa kabarnya Pak? Baik. Selamat bergabung Bapak. Ini Panggilannya kita ini Pak tunggu-tunggu Surya dari atau Pak tadi. Adi? Maunya yang mana aja. Suryadi. Pak Suryadi. Kita panggil Pak Oke. Suryadi saja ya. Wah ini nampaknya Bapak terlalu sangat sibuk hari ini ya. Sampai akhirnya datangnya. Enggak, disibuk-sibukkan aja. Baik, deh. Baik, Tadi Pak baik. kita sudah berbincang dengan Bang Yasra sendiri dan juga mengajak pemirsa untuk mengetahui mengatasi persoalan sampah. Ini langsung Pak untuk dari masyarakat melalui kami berdua ini sebagai hostnya sebenarnya permasalahan sampah di Kota Medan ini seperti apa rumitnya Pak? Ya sebenarnya kan kalau cerita sampah, setiap orang kan menghasilkan sampah. Betul, betul Pak Suryadi. Iya kan. Jadi sebenarnya kalau masalah sampah di mana-mana memang menjadi suatu persoalan. Mhm. Bisa dibuat tidak menjadi persoalan Mhm. apabila semua orang sama-sama memberikan perhatian untuk di dalam penanganan sampah sih sebenarnya. Pengelolaan sampah. Nggak ada yang mesti kita persoalkan kalau ada kita masing-masing mempunyai Sense of belonging. sense of belonging, kesadaran lah ya. Bagaimana sebenarnya kita secara pribadi itu jangan sederhana membuang sampah sembarangan, ya kan? Dari pribadi, keluarga, kemudian dari usaha kecil, menengah, besar, sama-sama perkantoran, ya kan? Iya. Nah, kalau di Medan memang kita sampaikan bahwa memang setiap hari itu rata-rata lebih kurang hampir 2.000 ton Hampir 2.000 ton. Harinya Per dihasilkan hari. dari masyarakat Medan ya Pak? masyarakat, baik dari rumah tangga, Perorangan. baik juga industri, baik juga kan industri ini kan memang dia memang industri atau memang jasa, misalnya hotel, rumah makan, ya kan, kemudian juga sederhana anak-anak sekolah, Iya. mall dan lain segala macamnya gitu loh. Betul, betul. Ya, Ini jadi luar biasa. pemerintah Kota Medan ini terus berupaya untuk menangani ini mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Hulunya ya dari
produksi sampahnya sendiri, khususnya sementara dari rumah tangga lah yang itu. Kalau hilirnya kita bagaimana mengelola sampah itu, ya kita punya TPA ya terjun itu di Marelan. Pemerintah Kota Medan sekarang itu kita membagi tugas sekarang di dalam penanganan sampah di hulunya. Nah, di bawah pemimpinan Pak Wali kita sekarang itu beliau kan punya program. Salah satu yaitu masalah kebersihan. Dan sebagian tugas kebersihan itu sudah kita limpahkan ke kecamatan. Itu karena apa? Supaya yang di lapangan itu wilayah, khususnya kepala lingkungan, kelurahan, dan camat itu memperhatikan masyarakatnya. Tahu akar masalahnya. Tahu akar masalahnya, dia tahu. Ya. Dan kita lihat memang dampaknya sekarang kan Kota Medan luar biasa untuk peningkatan kebersihannya. Tapi Pak, ada katanya Kota Medan terkotor nih. Itu hoax itu. Itu hoax itu. Jadi makanya kita sebenarnya haruslah merubah ya perilaku yang membuat image yang tidak benar. Baik, gitu loh. sebentar Pak. Tahan terlebih dahulu, merubah image yang seperti apa yang diinginkan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini untuk memberikan kesehatan lingkungan dan juga kesehatan masyarakatnya agar terlepas dari persoalan sampah ini. Betul Sesaat lagi sekali. pemirsa, dan kami persilahkan Anda untuk mengambil cicipan ataupun suguhan teh manis Anda seperti kami suguhkan kepada narasumber kami ini. Sesaat lagi Silakan pemirsa, diminum terima dulu waktu Pak komersial Kadis, berikut Bang ini. Yasra, silakan. Ya, pemirsa, kembali bersama kami dalam program Markombur dengan tema menariknya yakni mengatasi persoalan sampah. Nah, pemirsa dan juga warga masyarakat Medan, tahukah Anda bahwa setiap harinya 2.000 ton sampah dihasilkan dari kegiatan individualistik ataupun komunal bahkan holistik tersebut. Dan kebijakan dikeluarkan dari Pak Wali Kota Medan yakni Pak Bobi untuk mengatasinya hingga bisa 25% menjadi sampah yang bermanfaat ataupun direduksi oleh masyarakatnya sendiri. Kita tanyakan langsung sama kepala dinasnya ini. Benar tidak Pak 25%-nya ini harus diberikan manfaat ataupun dikelola secara maksimal kembali? Benar. Jadi memang ya kan di dalam program Merenja kita itu memang itu kan 30%. 30% untuk diolah sebaik mungkin. Dan memang kan itu kan proses ya sampai tahun 2025, 2025. Nah, memang masalah sampah memang sampah ini seperti dua mata pisau. Setuju. Betul, Ya. betul. Setuju Pak. Satu sisi dia menimbulkan persoalan. Masalah. Kalau tidak dikelola dengan baik. Ya. Satu sisi itu menjadi sumber pendapatan. Pendapatannya kepada pemerintah yaitu menjadi sumber PAD. Nah, masyarakat yang telah kita layani dia mempunyai kewajiban membayar distribusi. Dan ini mestinya punya kesadaran semua untuk membayar distribusi. Nggak mahal-mahal juga kok. Dan kami ini akan kami tingkatkan. Dari sebelumnya 87.000 wajib distribusi sampah, amanah Pak Wali untuk tahun 2023 untuk pendapatan asli daerah yang tentunya akan dimanfaatkan untuk pembangunan Kota Medan itu akan menjadi 250.000 WRS. Itu artinya terjadi ekstensifikasi, perluasan jangkauan. Dan kami tentunya memperbaiki di dalam sistem pelayanan dari hulunya, dari masyarakat. Yang kedua, kenapa kita bilang seperti dua mata pisau? Di satu sisi itu sampah bisa diolah kembali, recycle. Untuk diolah kembali yang bisa dimanfaatkan, contoh plastik, kertas, di botol, ya bisa diolah dia oleh pengusaha kembali. Dan satu sisi dari masyarakat yang memulungnya itu dia memilah, itu dia bisa dapat kehidupan dari situ. Setuju. Dan yang paling penting yang sekarang dalam program Pak Wali kita ini sekarang, bagaimana sampah yang tersisa itu bisa menjadi sumber energi terbarukan. Nah, itulah yang kami sekarang program Pak Wali Kota Medan, Pak Muhammad Bobi Nasution,
beliau sangat berkeinginan bahwa TPA kami itu bisa menghasilkan sumber energi terbarukan. Dan itu berapa besar nanti bisa diefisiensi untuk anggaran Pemko Medan. Program ini Ya kan? sudah berjalan, Pak Kadis? Kita lagi dalam proses ke situ. Oh, oke. Beberapa teman kita dari pengusaha dari luar negeri mencoba mendekati kita. Kita sebenarnya, ayo dong sama-sama bagaimana. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral juga sudah mencoba memfasilitasi. Fasilitas seperti apa yang telah diberikan, Ya Pak? artinya cobalah bekerja sama dengan pengusaha Perusahaan atau juga. perusahaan antar negara tentunya yang punya kemampuan untuk mengelola sampah ini menjadi sumber energi. Ya. Kita sudah sampai tahap situ. Kita tinggal memilih mana, negara mana, pengusaha mana yang bisa membantu Kota Medan. Baik. Ya. Dan tentunya Pak Wali kita ini melalui Dinas Lingkungan Hidup, dia pesan harus memberikan kebersihan sesuai dengan harapan program beliau. Baik. Dan kita lihat memang dengan pembagian tugas sampai ke wilayah, karena kan terus terang kita tahu bahwa lingkungan, kepala lingkungan yang paling ujung tombak kan. Ya. Dan dia yang bisa melihat masyarakatnya, bisa memilah masyarakatnya, mana yang bisa memberikan perhatian, dihimbau masyarakat, dihimbau pengusaha-pengusaha, Diedukasi, apa? diedukasi lah berulang-ulang dan menyadarkan. Dan salah satu penting, ayo dong bayar restribusinya, Iya, ya. ya kan? Dan kita harap WRS ini seperti dengan listrik, Benar. dengan PDAM, bayar dong. Iya, iya. Ya kan, kita memberikan pelayanan yang lebih baik ke Baik, depan. nah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol juga dengan Bang Yasra Benar. yang selaku Direktur Bank Sampah Induk ya, Pak Kadis. Pak Kadis melihatnya seperti apa dengan adanya organisasi-organisasi yang juga membantu pemerintah untuk menangani persoalan Seperti sampah Pak Yasra di ini Kota ya, Pak, Medan, ya? seperti Bang Yasra. Oh, saya senang sama mereka. Saya berteman sama beliau nih, saya senang beliau bisa mengumpulkan ya bank sampah unitnya lagi yang lain. Iya. Ini kan Pak Yasra ini, bank sampah, dia kan recycle kembali, dia memilah, iya kan? Dan sebenarnya kita harus memilahnya mulai dari rumah tangga. Dari rumah tangga, benar sekali. Ini sampah organik, ini non organik. Dari non organik ini mana lagi yang bisa diolah? Itulah dipisah-pisah dan itulah nanti akan kami atur ke depannya. Kami akan mengatur menjemputnya. Pagi misalnya organik, siangnya kami ambil yang anorganik. Dan itulah nanti akan kami, itu akan lebih baik. Sama Pak Yasra ini, kita sangat bersyukur punya bank sampah begini yang Iya, mandiri lah namanya, Bapak ini. Dan sangat kita tertolong sebenarnya kerjasama ini. Kita maunya banyak Pak Yasra yang lain, Amin. ya untuk ini, untuk membantu Kota Medan. Betul Ya. sekali. Dan kita harap ke depannya, kan dalam waktu dekat ada acara Hari Peduli- Sampah, Hari Peduli Sampah Hari Nasional, Peduli Sampah Nasional. tanggal PSN. 21. Dan kita akan membuat satu gerakan, nanti mohon izin dari dan arahan Pak Wali, bentuknya apa, nanti kita akan diskusikan ke Pak Wali dan kami lagi dalam mempersiapkannya itu. Baik, saya kembali ke Bang Yasra Alfarijani selaku founder Bank Sampah Induk New Normal. Apa yang Anda ingin katakan ataupun suarakan langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Mumpung untuk ada Pak Kadis, berkolaborasi, benar mumpung sekali. ada beliau di sini Silakan dan- curhat, Bang Iya. Yasra. agar kehadiran Anda memiliki yang namanya sifat sustainable growth Betul dan sekali. juga akan tumbuh Pak Yasra ataupun Bang Yasra yang baru-baru ini. Silahkan. Ya. Berbicara untuk sustainable itu perlu ada beberapa hal yang menunjang di dalam setiap kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan sosial ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang kita bentuk sekarang. Nah, memang sebenarnya ini permasalahan yang sudah cukup lama, bukan karena Pak Suryadi jadi apa ya, Kadis langsung ada timbul masalah, tidak. Tetapi permasalahan ini memang komplit. Terutama sekali itu di bidang di lahan pengelolaan ya. Seperti kami bank sampah ini sekarang kan masih sewa ya Pak ya.
takutnya kita sudah dikenal masyarakat, masyarakatnya sudah interest untuk menabung sampah gitu kan. Tiba-tiba kita diusir. Singkat dan padat Bang untuk menguatkan waktu kita ini. Iya, kita perlu lahan yang memang betul-betul sesuai dan strategis untuk kita bisa kelola dengan Pemko, dalam arti kata kita pinjam pakai lahan yang memang yang bisa kita pakai, sehingga ini menjadikan suatu semangat baru Iya, bagi kami, benar bagi sekali. pengelola sampah. Baik, ini. terima Kemudian kasih. ada dukungan ya, dukungan dari pemerintah ya Bang Yesra ya. Iya. Tanpa terasa pemirsa dan juga Kak Khori, kami Iya. telah memberikan satu sosialisasi dan edukasi terhadap mengatasi persoalan sampah ini seperti apa, dan semoga telah terjawab dari kehadiran Bang Yasra dan juga Kadis Lingkungan Hidup Kota Medan ini, Bapak Suryadi, telah memberikan sumbangsi perspektif luas terhadap bagaimana cara mengelola, mengorganisir hingga melimpahkannya terhadap TPA ataupun TPSS tadi, tempat pembuangan sementara Baik, tadi. terima kasih atas Saya boleh waktunya. tambah sedikit? Singkat dan Silakan, padat aja, singkat Pak. saja, Bang Kadis. Jadi pemerintah Kota Medan sekarang di TPA itu terjun. Kita punya sekarang satu pengolahan sampah yang modern dan dalam siap nanti bulan Maret. Baik, Pak. Singkat dan padat. Dalam itu namanya sanitary landfill Oke. yang akan dikelola, akan dipisah, nanti yang efeknya akan seminimalisasi. Baik. Gitu ya. Baik, nah ini Saya memang rasa program itu luar tambahan biasa dari sekali. saya. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, ini kita butuh waktu yang lebih ini untuk ngobrol-ngobrol lagi. Lain kali kita akan ngobrol Iya. Dan lagi pemirsa dengan akhir Pak kata, Kadis. saya Muhammad Azrul Setiawan dan rekan cantik Iya, saya. dan saya Khori, terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum, sampai jumpa. Terimalah persembahan Epic yang terakhir. Mungkin aku tak berarti di hidupmu, kau selalu memandangku dengan sebelah matamu. Kau pernah membuatku berdecak kagum, tapi kelakuanmu itu buatku hilang selera. Tak ada harganya lagi di mataku. Menyesal itu yang akan engkau